Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aini, NIM 23210202002025. Baik, di sini saya akan mau menjelaskan tentang pengertian ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil ikrari. Fasal menjelaskan hukum-hukum ikrar. Wa huwa lughatun al-itsbatu wa syar'an ikhbarun bihaqqin 'alal muqirri. Ikrar secara bahasa adalah menetapkan dan secara syara adalah memberitahukan hak yang menjadi tanggungan orang ikrar. Fa kharajati syahadatu li'annaha ikhbarun bihaqqin li ghairin 'alal ghairi. Maka mengecualikan syahadah atau persaksian karena sesungguhnya syahadah adalah memberitahukan hak milik orang lain yang menjadi beban orang lain lagi. Wa muqarru bihi dzarbanin, pembagian mukir bih sesuatu yang diikrari ada dua macam. Ahaduhuma haqqullahi ta'ala kasariqati wazina. Salah satunya adalah hak Allah Subhanahu seperti mencuri dan berzina. Watsani haqqul adami kahadzfil qadfi lisyakhsi. Yang kedua adalah hak anak Adam seperti hak qadhaf atau menuduh zina pada seseorang. Fa haqqullahi ta'ala yasihur ruju'u fihi 'anil iqrari bihi. Hak Allah untuk hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya sah menarik kembali pengakuan di dalamnya. Ka'ayyakula man aqarra bizina raja'tu an hadzal iqrari aw kadzabtu fihi. Seperti seseorang yang telah mengaku berbuat zina berkata, saya menarik kembali pengakuan ini atau saya berbohong dalam pengakuan ini. Wa yusannu lil muqirri bizina karraj'u anhu wa haqqul adami la yasihu ruj'u fihi 'anil iqrari bihi. Bagi orang yang mengaku telah berbuat zina disunnahkan untuk menarik kembali pengakuannya, hak anak Adam, sedangkan hak anak Adam maka hukumnya tidak sah menarik kembali pengakuan di dalamnya. Wa fuqira baina hadza walladzi qablahu bi anna haqqullahi ta'ala mabniyun 'alal musamahati wa haqqul adami mabniyun 'alal musyahati wa taqtaqiru sihhatun al-iqrari ila thalathati syara'it ahaduhuma al-bulu fala yasihu iqraru as-sabiyyi walau murahiqa walau bi'izni walihi. Dibedakan antara hak ini dengan hak sebelumnya bahwa sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa ta'ala didasarkan pada kemurahan, sedangkan hak anak Adam didasarkan pada al-musnah atau sengketa. Syarat-syarat ikrar sahnya pengakuan membutuhkan 3 syarat. Yang pertama yaitu baligh, sehingga tidak sah pengakuan anak kecil walaupun hampir baligh dan walaupun seizin walinya. Watsani al-aqlu fala yasihu iqrarun al-majnunu wa ma alaihi wa zailil aqli bima yu'dharu fihi fa illam yu'tadharu fa hukmuhu kasakroni. Yang kedua adalah berakal, sehingga tidak sah pengakuan orang gila, orang yang pingsan, dan orang yang hilang akalnya sebab sesuatu yang ditolerir. Sehingga jika hilangnya akal itu disebabkan oleh sesuatu yang tidak ditolerir, maka hukumnya seperti orang yang mabuk. Wa tsalisu al-ikhtiyaru fala yasihu iqrarun mukrahi bima ukriha alaihi in kana al-iqrar bima tubira fihi syartun rabi'un wa huwa rushdun. Yang ketiga yaitu hak kemauan sendiri. Sehingga tidak sah pengakuan orang yang dipaksa terhadap apa yang dipaksakan pada dirinya. Jika pengakuan tersebut pada harta, maka ditambah syarat yang keempat yaitu rushd atau pintar. Wal muradu bihi kaunun al-muqilli mutlaqun at-tasrifu wahtazaral musannifu bimalin anil ikrari bi ghairin katalaqin wa dhiharin wa nahwiha. Yang dikehendaki dengan rushd adalah keberadaan orang yang ikrar adalah orang yang mutlak tasarrufnya dan sah tasarrufnya dengan keterangan
terhadap harta, atau al-musannif mengecualikan pengakuan terhadap selain harta seperti talak, dihar, dan sesamanya. Fala yushtaratu fil muqirri bidzalika ar-rusydu bal yasihu minasy-syakhsi as-safihi wa idza aqarra asy-syakhsu bimajhulin ka qaulin li fulanin alayya syai'un ruji'a bi dhammin awwalihi ilaihi ayil muqirri fi bayanihi ayil majhuli fayuqbalu tafsiruhu bi kulli ma yutawammalu wa in qalla ka fasalin. Maka tidak disyariatkan harus urut pada orang yang ikrar dengan perkara-perkara tersebut. Bahkan hukumnya sah pengakuan dari orang idiot, barang yang tidak jelas. Ketika seseorang melakukan ikrar dengan sesuatu yang tidak jelas atau majhul, ucapannya fulan memiliki sesuatu hak pada diriku, maka ia diminta untuk menjelaskannya. Maksudnya barang yang tidak jelas tersebut, sehingga menjelaskan yang sudah bisa diterima dengan sesuatu yang memiliki harga walaupun hak sedikit seperti uang receh. Walau fasarra al-majhula bima la yutawammala lakin min jinsihi kahabbatin sintatin aw laysa min jinsihi lakin yahillu tina'uhu kajildin mayitatin wa kalbin mu'allamin wa zabalin qubila tafsiruhu fi jamilin dzalika 'alal asihhi. Seandainya ia menjelaskan perkara yang tidak jelas tersebut dengan sesuatu yang tidak jelas, yang tidak memiliki harga, akan tetapi masih melakukan jenis dari perkara yang memiliki harga seperti satu biji gandum putih, atau bukan termasuk jenis barang yang memiliki harga akan tetapi halal untuk disimpan seperti kulit bangkai anjing yang terlatih dari kotoran ternak, maka penjelasannya di dalam semua itu dapat diterima menurut pendapat al-asah. Wa mata aqarra bi majhulin wa mtana'a min bayanihi baina an tuliba bihi juhubisa hatta yutabayyana al-majhuli. Ketika seseorang melakukan ikrar dengan sesuatu yang tidak jelas, maka tidak mau menjelaskan sesuatu, dituntut untuk menjelaskan, maka ia berhak dipenjara hingga mau menjelaskan perkara yang belum jelas tersebut. Fa imma taqabbala al-bayan tuliba bihi al-warithu wa uqifa jami'ut tirka wa yasihu al-istina'u fil iqrari wa idza wasalahu bihi aw wasala al-muqirr al-istina'a lil mustasna minhu fa in wasala bainahuma bi sukutin aw kalamin kathirin ajnabiyan dharra amma sukutul yasiru kasaqtati tanafusi fala yadhurru wa yushtaratu aidan fil istina'i la yastagriqal mustasna minhu fa in istagraqahu nahu li zaidin alayya ashratun illa asharatan dharra wa huwa ayil iqraru fi hali sihhati wa maridin wa sawa'un hatta law aqarra syakhsu fi sihhatin bidainin li zainin wa fi maradihi bidainin li umarah lam yuqaddimil iqraru al-awwalu wa hina idzin fayuqsamul muqarru bihi bainahuma lisawiyati. Sehingga jika ia meninggal dunia sebelum menjelaskan, yang dituntut untuk menjelaskan adalah ahli warisnya, dan semua harta yang ditinggalkan dipending terlebih dahulu, dan mengecualikan di dalam ikrar hukumnya sah memberi istisna atau pengecualian. Di dalam ikrar, ketika pengecualian tersebut langsung disambung dengan ikrarnya, maka maksud orang yang diikrar langsung menyambung istisna dengan mustasna minhunya, sehingga jika ia memisahkan antara kedua orang yang diam yang lama secara atau ucapan yang lain, maka hukumnya tidak sah. Adapun pemisah yang berupa diam sebentar seperti diam untuk mengambil nafas, maka hukumnya tidak berpengaruh. Di dalam istisna juga disyariatkan harus tidak sampai menghabiskan mustasna minhunya, sehingga jika sampai istisnanya menghabiskan mustasna minhunya seperti ucapan Zaid memiliki pada diriku 10 kecuali 10, maka hukum istisnanya tidak sah. Ikrar di saat sehat ataupun sakit hukumnya sama saja.
Sehingga seandainya ada seseorang yang ikrar saat sehat bahwa ia memiliki hutang pada Zaid dan saat sakit ia mengaku bahwa memiliki hutang pada Umar, maka mengaku yang pertama tidak didahulukan, dan kalau demikian maka barang yang diikrori harus dibagi di antara keduanya. Artikel tentang pengertian ikrar. Alat bukti pengakuan dalam peradilan Islam disebut al-iqrar, yang artinya adalah salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat bahwa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah yang benar. Dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut peradilan Islam adalah surah An-Nisa ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah meskipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsunya karena ingin menyimpang dan dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan atau kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Walaupun pengakuan ini dipandang sebagai hujah yang paling kuat, namun terbatas hanya mengenai diri orang yang memberi pengakuan saja, tidak dapat mengenai diri orang lain. Pengakuan dapat dilakukan dengan ucapan lidah, dapat pula dilakukan dengan isyarat oleh orang yang tidak bisa berbicara, asal isyaratnya itu dapat diketahui umum dan tidak dalam masalah zina. Dan seperti menurut hukum asal, apabila tergugat sudah mengaku, maka hakim dapat memutuskan perkara dengan memenangkan penggugat tanpa perlu mendengar keterangan lagi. Sejarah peradilan Islam. Penerapan alat bukti ikrar dapat dilihat sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya saya telah berzina. Rasulullah berpaling daripadanya. Orang itu kemudian berputar menghadapan Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, saya telah berbuat zina. Rasulullah berpaling daripadanya hingga ia pula mengulangi yang demikian itu sebanyak 4 kali. Tak kala orang itu telah saksikan kesalah dirinya keempat persaksian, maksudnya 4 kali atau mengaku. Selanjutnya yaitu kesaksian. Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di pengadilan dengan memenuhi syarat tertentu tentang sesuatu yang atau keadaan yang ia telah dengar dan alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa orang yang keadaan tersebut. Pada prinsipnya, setiap orang yang dapat menjadi saksi, namun demikian untuk memelihara objektivitas sanksi dalam kejujuran pada orang-orang tertentu oleh undang-undang tidak dapat diperkenankan menjadi saksi sebagai dasar untuk memutuskan perkara karena adanya hubungan tertentu dengan para pihak atau keadaan tertentu. Orang-orang yang tidak dapat menjadi saksi ialah yang pertama yaitu keluarga sedarah dari salah satu pihak menurut keturunan yang sah. Yang kedua yaitu istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Yang ketiga yaitu anak-anak yang tidak diketahui benar usianya, cukup 15 tahun. Yang terakhir yaitu orang gila, meskipun ia kadang-kadang mempunyai ingatan terang. Selanjutnya yaitu tentang sumpah dalam bahasa hukum Islam disebut al-yamin atau al-hif, tetapi kata al-yamin lebih umum dipakai menurut hadis Rasulullah
Sebagaimana telah diungkapkan pada asas pembuktian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak yang menuntut hak dibebankan untuk membuktikan, sedangkan pembuktian mengingkarnya dari pihak yang dituntut adalah dengan sumpah. Ini menunjukkan bahwa hukum asal sumpah itu adalah hak yang dari pihak yang digugat atau dituntut. Selanjutnya yaitu qarinah atau persangkaan. Alat bukti persangkaan yang dalam hukum acara peradilan Islam disebut al-qara'in. Qara'in menurut bahasa artinya hubungan atau pertalian. Qarinah yang dimaksud di sini adalah hukum Islam, hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa dengan sesuatu sehingga memberikan petunjuk hanya qarinah yang jelas saja atau al-qara'nah wadihah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Selanjutnya yaitu surat. Alat bukti surat atau tertulis adalah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan mencurahkan isi hati atau menyampaikan sebuah pikiran sesuatu yang digunakan sebagai pembuktian. Yang terakhir yaitu keterangan ahli. Bantuan dari orang ketiga yaitu orang yang ahli pada bidangnya untuk memperoleh kejelasan objektif bagi hakim atas sesuatu peristiwa yang bersangkutan adalah sesuatu yang berperkara disebut keterangan ahli. Atau ada juga yang menyebutkan dengan sanksi ahli. Jika hakim menggunakan sanksi ahli dalam pengusutan masalah persidangan dan kemudian hakim setuju dengan pendapat ahli tersebut, maka pendapat ahli itu diambil oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri untuk dapat dijadikan pemutus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.